الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع ومن النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah. Sudah menjadi kepastian bagi seorang yang beramal saleh, niscaya dia ingin mendapatkan balasannya. Dia ingin mendapatkan pahala dan ganjarannya sekecil apapun yang dilakukan olehnya. Dan demikianlah syariat Islam yang mulia ini akan membalas setiap apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, sekecil apapun daripada kebaikan. Allah tabaraka wa ta'ala akan membalasnya. Oleh karena itu sudah barang tentu bagi kita semua untuk senantiasa menyibukkan diri-diri kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan apapun dan bagaimanapun ataupun sekecil apapun yang kita lakukan, karena di sana ada pahala dan ganjaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan untuk hamba-hambanya. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala adullukum
ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat? Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salah. Fadzalikumur ribat. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Hei para sahabatku, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kalian, menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, dan mengangkat derajat kalian?" Maka para sahabat pun menjawab, "Tentu ya Rasulullah, pasti ya Rasulullah." Beliau pun melanjutkan, "Ketahuilah hai sahabatku, amalan yang mampu untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat kalian adalah isbaghul wudu' 'alal makarih." Menyempurnakan wudu di saat keadaan tidak disukai oleh orang yang berwudu. Misalnya karena saking dinginnya, akan tetapi dia tetap menyempurnakannya dengan jumlah bilangan 3 kali. Yang kedua adalah memperbanyak langkah-langkah menuju masjid. Dan yang ketiga adalah menuju sholat yang berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalikumur ribat." Fadzalikumur ribat. Itu merupakan jihad. Itu merupakan jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Amalan-amalan yang disebutkan tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa menyempurnakan wudu, memperbanyak langkah menuju masjid, dan kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid, serta menunggu waktu salat, menuju salat yang berikutnya, itu setara atau serupa pahalanya dengan jihad fi sabilillah. Renungkanlah ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam hadis yang ringkas ini, amalan yang sering kita lakukan, amalan yang sering kita kerjakan, ternyata memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Dan ini menunjukkan kepada kita sekalian akan luasnya rahmatullah, luasnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, di mana Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan semua itu sebagai sebab yang bisa menghapuskan dosa-dosa, yang bisa mengangkat derajat seorang hamba. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah luas. Amalan yang biasa dilakukan oleh seorang hamba, dikala dia mengetahui pahala dan ganjarannya, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan senantiasa membalasi hamba tersebut yang selalu melaksanakannya, yang selalu melakukannya ta'abbudan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Sekecil apapun yang dilakukan oleh hamba, ma'asyiral muslimin, Allah akan berikan balasan. Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan yang terbaik pahala dan ganjarannya
Oleh karena itu, menerangkan juga kepada kita tentang baiknya pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau memulai pengajarannya dengan tanya jawab, dengan bertanya terlebih dahulu, supaya seorang yang mendapatkan pelajaran bisa memperhatikan dan lebih menancap pemahamannya. Selalu ingat dan ingat ketika disebutkan kepadanya dengan bentuk pertanyaan. Demikian juga faidah daripada hadis yang telah kita sebutkan tadi adalah al-jannatu darajat, bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat ke atas. Kullama izdada al-'abdu fil khair irtafa'at darajatuhu fiha. Setiap kali seorang hamba itu bertambah dalam kebaikan-kebaikan, melaksanakan kebaikan-kebaikan, maka akan semakin tinggi pula derajat yang akan dia dapatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah. Masuk ke dalam surga merupakan impian atau bahkan keinginan semua hamba yang beramal saleh, di mana surga tersebut tidak ada lagi syariat, tidak ada lagi perintah dan larangan. Lahum fiha ma tashtahihil anfus, di mana di dalam surga apa saja yang diinginkan oleh jiwa-jiwa maka pasti akan terpenuhi di dalamnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, jangan pernah kita mengorbankan akhirat kita hanya untuk mendapatkan dunia yang fana. Akan tetapi sudah seyogyanya tatkala tiba waktu salat, hendaknya seorang muslim untuk mengambil air wudu, untuk segera mengerjakan salat, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia akan dijamin jannah. Setiap kali seorang hamba terus menerus melakukan kebaikan, bertambah kebaikannya, maka semakin tinggi juga derajat surga yang akan ia tinggali, derajat surga yang akan dia tempati. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah, yang itu semua pasti butuh dengan perjuangan, butuh dengan kesungguhan, bahkan terkadang pengorbanan. Lebih baik kita mengorbankan dunia untuk mendapatkan akhirat, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal abadi, yaitu surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita jangan sampai, maknanya adalah jangan sampai urusan dunia kita menghalangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah. Dalam hadis yang telah kita terangkan tadi,
juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menunggu waktu sholat. Menunggu waktu sholat selama tidak menelantarkan perkara yang wajib. Disebutkan fantidharus shalah ba'da shalah. Menunggu waktu sholat yang satu menuju sholat yang berikutnya, padanya terdapat yarfa'u bihi darajat. Oleh karena itu sebagian para ulama berpendapat seandainya ada seorang yang keluar dari rumahnya menuju masjid, atau dia keluar untuk berdagang atau untuk bekerja, akan tetapi hatinya tetap mu'allaqun bis shalah, hatinya tetap terikat dengan waktu sholat yang ia senantiasa menunggunya, sholat yang berikutnya yang dia tunggu, yang dia rindu untuk melaksanakannya, fahuwa murabit, maka itu sama saja dengan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga menerangkan kepada kita tentang keutamaan ibadah sholat. Menunggu waktu sholat saja sudah memiliki keutamaan yang sangat besar, yang sangat banyak, apalagi melaksanakan ibadah sholat itu sendiri. Apabila kita urutkan ma'asyiral muslimin, dimulai dari berwudu, bagaimana keutamaan wudu, kemudian seorang melangkahkan kakinya atau mengendarai kendaraannya menuju masjid, itu juga sudah dihitung dhahaban wa iyaban, pulang dan perginya mendapatkan pahala dan ganjaran. Langkah-langkah kakinya, yang satu untuk mengangkat derajatnya, dan langkah yang satu lagi untuk menghapuskan dosanya, dan ini dihitung pulang dan perginya. Lalu kemudian seorang melanjutkan menunggu waktu sholat, menunggu imam datang, hingga kemudian dia mengerjakan sholat, kemudian dia berzikir kepada Allah. Sekian banyak kebaikan yang dilakukan, yang dikerjakan oleh seorang hamba dalam melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, jangan pernah kita berkecil hati ketika kita melaksanakan sebuah ibadah, sekecil apapun atau seremeh apapun yang kita amalkan, balasannya tidak akan pernah lesat lalu kecuali akan kembali kepada kita sekalian. Nas'alullah as-salamata wal hidayah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Wa aqimis shalah.